Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahap 1, kita backup data dari lokal disk C ke lokal disk D. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian lokal disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya lokal disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di lokal disk C sudah terbackup semua ke lokal disk D ya teman-teman. Untuk backup data yang ada di lokal disk C ini sifatnya hanya untuk berjaga-jaga ya teman-teman. Untuk berjaga-jaga apabila pada saat update nanti kita mengalami kegagalan ya. Jadi data kita benar-benar aman ya teman-teman. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 11 original. Sebelum kita download, kita cek dulu tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian disk PC kita klik kanan. Kemudian Property. Di sini terlihat ya teman-teman, Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk teman-teman yang laptop atau komputernya terinstall 32 bit. Tidak bisa diupdate ke Windows 11 menggunakan cara ini ya. Setelah kita tahu properti Windows kita close. Dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 11 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 11 dari situs resminya microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita klik select download. Selanjutnya kita pilih Windows 11 Multi Edition ISO. Selanjutnya kita klik download now. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one.
Di sini saya memilih Inggris United Status ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik confirm. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, untuk Windows 11 hanya ada 64 bit ya. Selanjutnya kita klik download. Terlihat ya, teman-teman, ISO Windows 11 original sudah mulai terdownload. Di sini saya anggap ISO Windows 11 original sudah terdownload ya, teman-teman. Apabila sudah terdownload, Google Chrome kita close. Selanjutnya kita cek file yang baru saja kita download. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian download. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, ISO Windows 11 original sudah terdownload ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya, teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita cek kapasitas lokal disk C. Caranya kita klik File Explorer. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, kapasitas lokal disk C. Apabila kapasitas lokal disk C kosong kurang dari 40 GB, saya sarankan jangan diupdate dengan metode ini ya. Karena beresiko gagal sebab kekurangan space ya, teman-teman. Setelah kita tahu, File Explorer kita close. Di tahap 4, kita update Windows 8 atau 8.1 ke Windows 11. Caranya kita klik File Explorer, kemudian download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 11 original. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian ekstrak file, kemudian OK. Setelah terekstrak, kita rename ya, teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya sisakan Win11 ya, teman-teman. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita pindahkan ya, teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian cut. Selanjutnya kita klik lokal disk C. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Selanjutnya kita buka command prompt. Caranya kita klik start. Selanjutnya ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya, teman-teman. Yaitu C.2 backslash Win11 backslash setup.exe spasi slash product spasi server, kemudian enter.
Nah, apabila tampil seperti ini, Chengho Setup Download Update, kita klik ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih Not Track No. Selanjutnya kita klik Next. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, kita masukkan produk Windows 11 ya teman-teman. Selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya kita klik Accept. Nah, untuk keep file, setting, dan apps, artinya data kita, pengaturan, dan aplikasi kita tidak akan terhapus ya teman-teman. Selanjutnya untuk keep personal file only, artinya hanya data kita saja yang tidak akan terhapus ya. Selanjutnya untuk nothing, artinya semuanya akan terhapus ya teman-teman. Di sini saya akan memilih keep file, setting, dan apps agar data saya, pengaturan, dan aplikasi saya tidak terhapus ya teman-teman. Selanjutnya kita klik Next. Nah, apabila keep file, setting, dan apps sudah terchecklist, selanjutnya kita tinggal klik install, maka secara otomatis proses install atau update-nya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15-30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Apabila tampil choose privacy setting seperti ini, kita klik next ya teman-teman. Kemudian kita klik next lagi. Selanjutnya kita klik accept. Maka secara otomatis desktop Windows 11 akan tampil ya teman-teman. Seperti yang terlihat pada video, aplikasi saya masih utuh semua ya teman-teman. Di tahap 5 kita cek data dan properti Windows 11. Caranya kita klik File Explorer, kemudian download. Di sini terlihat ya teman-teman, data saya masih utuh. Selanjutnya kita klik dokumen. Di sini data saya juga masih utuh ya. Untuk pictures dan musik saya tidak ada data ya teman-teman. Selanjutnya kita klik video. Di sini data saya juga masih utuh semua ya teman-teman. Selanjutnya kita cek properti Windows 11. Caranya di PC kita klik kanan. Kemudian properti. Di sini terlihat ya teman-teman, saya menggunakan prosesor Core i5 2410M atau Gen 2 ya. Untuk RAM-nya 4 GB. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit.
Untuk edisinya Windows 11 Pro. Untuk versinya 23H2. Laptop saya ini belum support TPM 2.0 ya teman-teman. Artinya update dari Windows 8 atau Windows 8.1 ke Windows 11 tanpa TPM 2.0 berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close. Dan File Explorer juga kita close. Di tahap 6 kita update driver Windows 11 ya. Sebelum kita update, kita koneksikan terlebih dahulu internetnya ya teman-teman. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita cek driver kita. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian this PC kita klik kanan. Kemudian Show More Option. Kemudian Manage. Selanjutnya kita klik Device Manager. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ada driver tanda seru kuning. Artinya belum terinstall ya drivernya. Untuk menginstal atau mengupdate driver, caranya driver yang belum terinstall kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian update driver. Selanjutnya kita klik Search Automatic. Selanjutnya search for update driver on Windows Update kita klik. Selanjutnya check for update kita klik. Apabila sudah tampil seperti ini, kita scroll ke bawah ya teman-teman. Selanjutnya Advanced Option kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya optional update kita klik. Selanjutnya driver update drop down-nya kita klik ya teman-teman. Nah, di sini kita checklist semua ya teman-teman, kecuali firmware ya apabila ada. Untuk firmware jangan sampai di checklist ya teman-teman. Karena apabila gagal update, maka laptop atau PC akan mengalami blank screen ya. Jadi di sini kita checklist semua kecuali firmware atau BIOS ya teman-teman. Selanjutnya kita klik download dan install. Seperti yang terlihat pada video, ada perubahan resolusi ya teman-teman. Artinya driver VGA sudah terinstall ya. Nah, khusus kumulatif update, apabila mendownloadnya terlalu lama, kita close saja ya teman-teman. Tetapi apabila sudah saat proses install, silahkan tunggu sampai selesai ya. Apabila semua sudah selesai, kita close ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, driver saya semuanya sudah terinstall ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya. Caranya kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian update dan restart.
Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 11 sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita hapus folder Win11 di local disk C ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer, kemudian drop down disk PC kita klik, kemudian local disk C kita klik. Selanjutnya folder Win11 kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman folder windows.all. Ini merupakan Windows 8 atau 8.1 yang baru saja kita gantikan dengan Windows 11 ya. Untuk folder windows.all ini jangan terburu-buru dihapus ya teman-teman. Teman-teman bisa rasakan dulu menggunakan Windows 11. Apabila teman-teman tidak nyaman menggunakan Windows 11, teman-teman bisa downgrade ke Windows 8 atau 8.1, asalkan folder windows.all ini masih ada dan masanya kurang dari 10 hari ya teman-teman. Tetapi apabila teman-teman sudah nyaman menggunakan Windows 11, untuk folder windows.all ini silahkan dihapus ya. Untuk link tutorial cara menghapus folder windows.all di Windows 11 sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Sampai sini update dari Windows 8 atau 8.1 ke Windows 11 sudah selesai ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan rasakan sendiri ya menggunakan Windows 11. Lalu bagaimana jika kita tidak nyaman menggunakan Windows 11 dan ingin dikembalikan ke Windows 8 atau 8.1? Caranya kita klik Start, kemudian kita klik Setting, kemudian kita klik Sistem, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita klik Recovery, kemudian kita klik Go Back, kemudian kita checklist salah satu ya teman-teman. Di sini saya checklist Windows 8.1 lebih cepat, kemudian Next, kemudian No Thanks, kemudian Next, kemudian Next lagi, kemudian kita klik Go Back to Windows 8 atau 8.1 ya teman-teman. Maka secara otomatis proses rollback dari Windows 11 ke Windows 8 atau 8.1 berjalan ya teman-teman. Di sini saya cepetin ya. Untuk proses aslinya sekitar 15 menit ya teman-teman. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 8 atau 8.1 sudah tampil ya teman-teman. Di desktop kita bisa lihat untuk aplikasi saya yang terinstall pada Windows 8 atau 8.1 sebelumnya masih utuh semua ya teman-teman.
Selanjutnya kita cek data kita. Caranya kita klik File Explore. Kemudian download kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, data saya masih ada. Selanjutnya kita klik dokumen. Di sini data saya juga masih ada ya teman-teman. Untuk musik dan picture saya tidak ada data ya teman-teman. Selanjutnya kita klik video. Di sini data saya masih utuh semua ya teman-teman. Selanjutnya File Explorer kita close. Sekian ya teman-teman cara update Windows 8 atau 8.1 ke Windows 11 tanpa TPM 2.0 dan cara mengembalikan Windows 11 ke Windows 8 atau 8.1 ya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.